Haleluya. Sekali kita mengatakan haleluya. Haleluya. Engkau yang siap menyembah Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata atas hidup saya dan saudara. Mari pagi hari kita tutup mata jasmani kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan. Kami menyadari semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Lewat pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami yang rindu saat ini. Dan Engkau mengenal pribadi lepas pribadi kami. Berkati ibadah kami Tuhan. Biarlah semua berjalan seturut mau dan kehendak-Mu. Setiap intipan kuasa kegelapan, pekerjaan setan iblis, roh-roh yang jahat yang tidak senang melihat kami. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan. Seberapa kami yang sudah hadir di tempat ini, kami satukan iman percaya kami. Kami tolak, hancurkan, patahkan. Biarlah di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini. Kebebasan, sukacita, kemenangan daripada-Mu menjadi bagian kami semua. Berkati kami semua. Berkati pelayan-pelayan Tuhan. Kami buka ibadah kami saat ini Tuhan. Kami alaskan dalam nama satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau Allah yang kudus Tuhan.
Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati lawatan Tuhan pagi hari ini. Kau berkati kami setiap kami Tuhan yang hadir pagi hari ini Tuhan. Engkau setia bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang kami percaya Tuhan. Engkau yang kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan.
bangkit berdiri pagi hari ini. Bapa, Kau setia, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab kami butuh pribadi-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu Tuhan, untuk selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Segalanya tegaklah jiwaku dalam hati. Dengan iman kita mau katakan kepada Tuhan, Kau tunjukkan kasih, Engkau tunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami. Kau menyediakan yang ku perlu, sebab Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selalu. Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia. Cuma Tuhan nyanyikan pujian ini. Kita imani bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya pagi hari ini. Tangan Tuhan akan selalu menolong kehidupan saudara dan saya pagi hari ini. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang kita boleh alami. Kau tunjukkan dengan apa kan kita balas kebaikan Tuhan, selain kita datang membawa kehidupan kita pagi hari. Mari berseru kepada Tuhan, mari menyembah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau setia, Kau tunjukkan kasih setia. Engkau baik Tuhan, Engkau
bersyukur kepada Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Haleluya. Glory. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu menjamah melawat setiap kami. Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Segala hormat hanya bagi-Mu. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Oh haleluya. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Segala puji Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. segala puji Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Glory bagi-Mu. Glory, 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 glory. Haleluya. Glory, haleluya. Segala hormat, segala kemuliaan, pengagungan bagi-Mu. Yesus Tuhan. Hanya bagi-Mu kemuliaan. Hanya bagi-Mu pujian kami. Hanya bagi-Mu kemuliaan kami. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kau baik Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan. haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. segala Engkau puji mengasihi hanya kami Tuhan. Glory hanya Engkau bagi terlalu baik bagi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Bapa. Oh haleluya. 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 Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Yesus kami percaya. Yesus kami yang ajaib. Yesus kami yang luar biasa. Hanya nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Mari katakan haleluya. 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 Hadirat-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Imani pujian ini. Pujian yang akan selalu menguatkan hati saudara dan saya pagi hari ini. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Kau menyediakan yang ku, sebab Engkau setia Tuhan.
ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Sekali lagi haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita ada di tempat ini. Satu tujuan kita untuk menaikkan setiap pujian kita Bapak Ibu. Mari kita angkat satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari bersama-sama kita bersuka, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sama-sama kita lakukan pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, katakan bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, amin, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, haleluya, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, amin, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bersuka akan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Mari berikan kemuliaan
Sebab janji Tuhan akan selalu indah dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya, janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, mari katakan ku kalahkan musuh, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Amin, haleluya. Kami mau bersuka cita di hadapan hadirat-Mu Tuhan dan melompat tembok. Haleluya, haleluya, janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, sebab janji Tuhan selalu ajaib. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Sebab Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita muliakan, Dia Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Amin, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya, janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Kalau ada pujian dalam hati saya dan saudara, segala apapun beban berat, sekalipun yang kita alami, semuanya akan hilang. Amin. Karena ada damai sejahtera Allah yang selalu melimpahi atas kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan berikan korban syukur kita yang pertama. Haleluya. Kami bertemu dalam kasih-Mu Tuhan. Kami berkumpul untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya,
kasihnya, kasih Tuhan, amin. berkumpul dalam Berkumpul dalam anugerahnya, anugerah Tuhan. sukacita Sukacita kepada di Tuhan. dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya tidak membawa jauh kita dalam setiap pujian kita. Segera kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan begitu baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan pujian ini. Sama-sama kita belajar pujian ini. Kita mengakui bahwa Tuhan teramat baik, begitu baik, sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Amin Tuhan. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Sama-sama kita belajar pujian. Kasih yang terindah telah ku terima, telah ku terima. Kasih yang terbesar, kasih yang terbesar darimu Yesus, bukan karena kebaikanku Tuhan, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh
anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima, telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Katakan bukan karena kebaikanku, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yes. Dengan lembut Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama. Kita imani bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Amin. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama. Sejemput kita bangkit berdiri dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Engkau baik, sungguh baik baik, Engkau mulia Tuhan. Engkau mulia, Engkau Mulia nama-Mu Yesus, haleluya. Haleluya, beri pujian untuk Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah kami, tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau telah nyatakan bagi kami. Pada pagi hari ini kami sudah menaikkan pujian kami. Biarlah pujian penyembahan kami adalah pujian penyembahan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah senantiasa setiap kami yang hadir, kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Kami akan dengar firman Allah. Berbicaralah bagi kami, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan ini, sehingga firman yang akan menguatkan, meneguhkan, menegur kami. Firman yang akan membawa kami, menuntun kami, sehingga lebih hari
kami lebih indah di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan anugerahnya yang indah, yang luar biasa, yang Tuhan boleh nyatakan bagi saya. Kalau saya ada sampai pagi hari ini, dan terlebih juga saya boleh beribadah di tempat ini, saya percaya ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi pribadi saya. Dari tempat ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, bahkan semua majelis jemaat yang ada di Gereja Pantekosta Desa Mohoni ini, yang boleh mempercayakan saya melayani firman Allah. Sekali lagi terima kasih dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Allah, tentunya saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Agus Posuma. Kami melayani di Banggai Kepulauan, Saudara, tepatnya di Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah, wilayah Bulagi. Di sanalah kami sekeluarga melayani Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal. Saya ada di Morowali Utara, saudara-saudara. Selain dari kebutuhan pelayanan, saya juga menghadiri pernikahan dari jemaat yang kami layani, saudara, yaitu di Desa Singkona, saudara-saudara. Kemarin saya boleh tiba di tempat ini disambut dengan baik. Puji Tuhan, saya percaya semua karena kita ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya saya begitu kagum dengan tempat ini, saudara. Tentunya semua hamba Tuhan, gembala punya rindu sekali punya bangunan semegah ini, saudara. Terlebih jemaat yang diberkati oleh Tuhan di desa, tapi fasilitas kota. Puji Tuhan, luar biasa jemaat di tempat ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati. Saudara, mari kita lihat firman Allah. Saya membawa kita dalam pembacaan kitab Rut. Dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-16, kita lihat di sana. Sekali lagi kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-16. Kita akan melihat firman Tuhan ini, saudara. Sekali lagi Rut pasal 1 ayat yang ke-16, saya baca bagi kita semua. Demikianlah firman Allah. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situlah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan, saudara-saudara, saya akan memberi judul Iman Bertumbuh di Tengah Kesulitan Hidup. Iman yang bertumbuh di tengah kesulitan hidup. Firman Allah sudah katakan bahwa hari-hari terakhir, saudara-saudara, akan timbul masa yang sukar. Saudara-saudara, masa yang sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya hari-hari ini ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Ada banyak hal-hal yang sekitar kita akan terjadi, saudara. Orang hari ini dengan mudahnya mengakses video-video atau YouTube, saudara, untuk mendengar khotbah dengan berbagai macam pengajaran tentunya, saudara-saudara. Saudara, firman Allah berkata di akhir zaman akan terjadi masa yang sukar, masa yang sulit. Orang-orang suka atau mengarahkan telinganya, saudara-saudara, kepada hal-hal yang hanya menyenangkan, hanya menyukakan hati secara daging, saudara-saudara. Dan mereka suka mendengar cerita-cerita dongeng, saudara. Sehingga ada banyak jemaat Tuhan, saudara, mereka kalau ada hamba Tuhan yang berkhotbah dengan gayanya yang lucu, saudara, mereka bilang itu pendeta luar biasa. Tidak sama dengan orang pegembala, tegang terus. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Itulah akhir zaman. Tetapi saudara-saudara, saya berbicara dari konteks yang lain pada kesempatan ini. Iman bertumbuh di tengah kesulitan hidup. Nah, kita tahu kitab Rut ini, saudara,
Mengisahkan satu keluarga, yaitu keluarga Elimelek. Keluarga takut akan Allah. Elimelek memiliki arti Allahku adalah rajaku. Allahku adalah rajaku. Tapi ketika terjadi kelaparan di Bethlehem Yehuda, maka keluarga ini berangkat ke Moab, saudara. Mereka menetap di sana. Dan firman Allah catat kurang lebih 10 tahun mereka menetap di sana, maka matilah Elimelek. Bukan cuma Elimelek yang meninggal, saudara, kedua anaknya Mahlon dan Kilyon pun meninggal juga. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Elimelek adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Dan ketika mereka ada di sana, mereka menikahkan kedua anak mereka dengan kedua perempuan Moab, saudara, yaitu Ruth dan Orpa. Nah, tentunya saudara, ada beberapa aturan bagi orang Israel. Mereka tidak boleh menikah dengan sembarang perempuan, saudara. Karena apalagi orang Moab yang berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, selang atau 10 tahun meninggallah suami atau meninggallah Elimelek. Nah, saudara, dengan meninggalnya Elimelek tentunya menjadi satu pukulan yang berat bagi istri, bagi seorang Naomi, saudara. Itu menjadi pukulan berat bagi seorang istri. Karena apa? Ada di perantauan dan meninggallah suaminya, saudara. Tetapi kata Alkitab bukan hanya suaminya meninggal, tapi kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilyon, saudara. Tentunya ini menambah beban yang berat dalam kehidupan seorang Naomi. Nah, kalau kita lihat, saudara-saudara, ada seorang ibu di tengah-tengah kita dan dia mengalami hal yang sama apa yang dialami oleh Naomi, maka pastilah kita akan turut sepenanggungan dengan ibu kekasih. Kita mungkin akan memperhatikan dia, melihat dia, karena apalagi dia ada di perantauan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Tuhan telah memulihkan keadaan Bethlehem Yehuda, dia ingin kembali ke daerahnya. Maka dia berpesan kepada kedua menantunya, kalian tinggal. Dia menyampaikan kepada kedua menantunya, kalian kembalilah ke tempat asal atau ke bangsamu, ke bangsa Moab. Untuk apa kalian berdua ikut dengan saya ke Bethlehem Yehuda? Kalaupun saya menikah di sana, saya dapat anak, tidak mungkin engkau akan menunggu sampai besar dan engkau akan menikah dan akan mendapatkan keturunan. Kita melihat bahasa-bahasa ungkapan dari seorang Naomi adalah memberikan pemahaman dalam kedua wanita ini bahwa ikut dengan Naomi itu tidak punya harapan lagi, tidak punya apa-apa lagi, tidak usah lagi ikut. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini, nah kita tahu bahwa kedua menantunya ini, Orpa dia kembali ke bangsanya, tetapi Ruth, firman Allah catat, Ruth tetap berpaut dengan Naomi. Kitab Ruth pada umumnya, dalam pandangan umum, kitab Ruth inilah kitab penebusan, saudara, berkaitan dengan penebusan Yesus Kristus terhadap orang-orang yang percaya. Saudara, Yesus telah menebus kehidupan saya dan saudara. Dia telah bayar lunas, saudara. Yesus sangat peduli dengan saya dan saudara. Dia begitu berarti dalam kehidupan saya dan saudara. Dia bukan hanya beri berkat bagi saya dan saudara, tapi dia beri hidupnya bagi saya dan saudara. Dia serius mengasihi saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran Ruth adalah harus menjadi gambaran orang-orang percaya di akhir zaman. Gambaran Ruth adalah gambaran yang harus menjadi gambaran kehidupan orang percaya di akhir zaman. Ada banyak orang mengiring Tuhan, saudara. Ketika dia mengiring Tuhan, dia senang, dia nikmati, saudara-saudara, berkat-berkat Tuhan. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Tetapi ketika dia mengalami berbagai macam tantangan, persoalan, ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya baca kembali. Tetapi kata Ruth, ini sebuah pernyataan yang harus menjadi pernyataan kita, menjadi komitmen bagi kita sebagai orang yang percaya di hari-hari ini, saudara. Perkataan dia katakan bahwa, tetapi kata Ruth
janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Perhatikan, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Saudara, ini yang pertama, kemana engkau pergi, ke situlah juga aku pergi. Harus menjadi komitmen, kita harus membangun komitmen. Kemana Tuhan bawa saya harus ikut dengan Tuhan. Saya tetap mengikuti jalan Tuhan. Saya tetap ada bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Ingat bahwa jalan Tuhan tidak selamanya itu mulus, saudara. Tidak selamanya itu enak-enak saja, tidak ada pergumulan, tidak ada masalah. Karena terkadang orang selalu pemikirannya karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan itu luar biasa. Kita kalau ikut Tuhan, kita berdoa cepat dijawab, saudara. Bukan seperti itu tentunya sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Nah, saya tahu jemaat Mohon ini bukan jemaat yang baru, tapi jemaat yang sudah dewasa, saudara-saudara. Jemaat sudah dari segi umur, saudara-saudara, sudah cukup lama, cukup tua. Nah, tentunya dari segi rohani pun harus menjadi jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, tentunya dalam mengiring Tuhan, bukan sedikit pergumulan hidup, bukan sedikit masalah, saudara. Karena memang saudara, kehidupan ini sebetulnya kita hidup saja, saudara, kita sudah diperhadapkan dengan persoalan hidup. Kita diperhadapkan dengan masalah hidup. Sejak kita lahir kita sudah menghadapi masalah hidup, saudara. Kita menjadi besar, saudara, ada persoalan-persoalan. Bahkan kita masih sendiri, kita sudah menikah, bukan berarti persoalan itu selesai. Persoalan itu tetap ada. Nah, bagaimana saudara kita orang yang percaya? Kita tahu bahwa pengharapan kita ada di dalam Yesus. Sebab itu kita sebagai orang yang percaya, saudara, kemana Tuhan bawa, kita harus ikut dengan Dia. Kemana Tuhan hentar kita. Karena ingat, saya melihat bahwa perjalanan pandangan Alkitab, perjalanan orang Kristen, orang percaya di hari-hari ini atau sebelumnya, saudara-saudara, kita melihat kehidupan dari orang Israel. Mereka itu dibawa dengan tiang awan dan tiang api. Ketika mereka berkemah, kalau tiang awan itu bergeser di waktu siang, apapun kesibukan, apapun aktivitas mereka, di kemah itu mereka harus buka kemah mereka. Mereka harus jalan karena Tuhan menuntun mereka sehingga mereka boleh tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Nah, saudara, dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan sertai mereka dengan mujizat-mujizat luar biasa, saudara. Tidak gampang mujizat-mujizat yang terjadi pada zaman bangsa Israel. Laut Tebrau terbelah menjadi dua, saudara. Sungai Yordan terputus dan kembali ke hulu. Ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi apakah mereka tidak mengalami kendala-kendala dalam perjalanan? Ketika 3 hari 3 malam mereka berjalan, mereka tiba di satu tempat, mereka temui di situ, airnya tidak bisa diminum karena airnya pahit, saudara. Terkadang Tuhan bawa kita, Tuhan izinkan kita menemui hal-hal yang tidak kita enak, tidak membuat kita tidak enak, saudara-saudara. Sehingga terkadang kita ada banyak orang bersyukur mungkin, tetapi ada banyak juga yang mengeluh, Tuhan kenapa? Nah, kita lihat orang Israel mulai menggerutu, Tuhan kenapa? Saudara, Musa, kenapa engkau bawa kami ke tempat ini? Ketika mereka berjalan lagi, mereka menemukan 12 pohon korma, saudara, 12 mata air, 70 pohon korma, saudara-saudara. Mereka menikmati berkat Tuhan, tidak ada keluhan di sana. Nah, kehidupan kita sebagai orang yang percaya, hari-hari ini Tuhan bawa kita kemana, saudara? Tuhan menuntun saya kemana hari-hari ini? Saya tidak tahu persoalan saudara, saya tidak tahu masalah saudara, tetapi saya mau kasih tahu saudara, teruslah berjalan bersama dengan Tuhan, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sempat ngomong tadi dengan Oma Gembala, saudara-saudara. Dulu dia berkata, orang memberi persembahan itu membawa telur, membawa apa yang mereka bisa bawa, saudara-saudara, bahan-bahan makanan. Itu sekitar tahun 80-an, 84 sekian. Saudara-saudara,
Saya tahun 2007 ditempatkan di Patukuki sampai hari ini saudara. Saya juga waktu kami pertama kali beribadah, karena saya sudah gembala ke-7 di situ. Saya melihat mereka membawa pisang. Jadi saya tanya itu pisang mau bawa di mana? Saya kira mau bawa di pastori. Saya bilang bawa di pastori Jo itu pisang. Tidak, kami bawa persembahan. Oh, saya kaget saudara. Itu tahun 2007 saudara-saudara. Saya melihat pelayanan yang ada di sana. Memang waktu baru mau ditempatkan, oh iyo om, biar di mana tuh rampigi. Tapi ketika melihat kesulitan demi kesulitan, saudara-saudara, Tuhan beginikah melayani Tuhan? Beginikah ketika kami melayani Tuhan? Dalam banyak tanya saudara-saudara. Karena selama jadi pengerja enak-enak, karena kebetulan pengerjanya di kota saudara-saudara. Jadi ketika ditempatkan di desa di satu pulau, maka dilihat semuanya sulit. Tetapi saudara-saudara, hal-hal inilah yang menguatkan kita. Firman Tuhanlah yang dapat menguatkan kita. Saya melihat bukan cuma kami yang sulit, ada banyak orang yang lebih susah dari kami. Ada banyak orang yang lebih sulit dari kami. Tapi mereka begitu sukacita. 2016 saudara-saudara, 2016 bukan 2000 berapa saudara. Saya sempat ke Balikpapan karena saya sekolah Alkitab di sana. Saya punya teman seangkatan saudara-saudara. Dia ajak ke tempat pelayanannya. Saudara tahu, saya hampir tidak terus. Karena 12 kilo harus berjalan di Pematang. Saudara, karena tidak ada klotok lagi rusak. Nah dia bilang kalau klotok itu, perahu sungai itu sudah rusak. Maka mereka harus berjalan sepanjang 12 kilometer saudara-saudara. Dan di sanalah orang-orang tinggal, orang-orang yang susah saudara-saudara. Dan dia menjadi gembala di sana. Saya menetes air mata saudara. Ampuni kami. Kadang-kala kami dalam ukuran-ukuran orang melihat kami sudah hebat. Tetapi karena kurang bersyukur kadang-kala, Tuhan kenapa ini? Kenapa begini? Tapi saya melihat teman saya, dia begitu sukacita. Baru dia cerita dia bangga sekali. Bro Lia itu sana. Saya dibawa ke Israel, saudara. Ternyata dia dapat perhatian khusus, saudara, dari pemerintah Kalimantan, Kutai Barat, saudara. Dia tempat di Kutai Barat. Dia mendapat perhatian khusus dan dia dibawa rombongan pendeta-pendeta dan salah satu dia yang pergi ke sana. Saya melihat saudara di situ memberikan motivasi bagi saya. Kami masih terlalu bagus. Kami naik motor tiba di tempat pelayanan kami. Tetapi ini Bapak ini, teman saya ini begitu sulit. Tapi saya tidak melihat sesuatu seperti sesuatu yang tidak baik dari mukanya. Dia begitu senang sekali. Dia bilang jangan taruh kira bro. Oh iyo sudah om. Nyana perlu mau. Cuma mau taruh kira Pak Om kalau yang penting om sehat-sehat. Begitu saja saudara. Dalam mengiring melayani Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara jumpai dalam mengiring melayani Tuhan. Tetapi kalau Tuhan bawa kita di waktu-waktu susah, teruslah berjalan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah diam. Tapi teruslah melangkah saudara. Karena di mana ketika engkau berhenti, disitulah engkau jatuh. Disitulah engkau lemah. Tapi kalau engkau terus melangkah, terus berjalan, engkau tidak mampu berdiri. Engkau terus merangkak mungkin saudara. Tuhan ini sulit, ini susah. Tetapi kalau engkau terus berjalan bersama dengan dia, ada kekuatan, ada kemampuan yang dia berikan kepada kita, kepada saudara. Saudara, sebab itu mari saudara, bagian ini kemana Tuhan bawa, di situ juga saya ada. Amin. Kemana Tuhan bawa? Dia bawa kita dengan apa? Dengan firman-Nya. Dia bawa kita dengan apa? Kebenaran-Nya. Saudara, pengajaran-pengajaran yang banyak menyesatkan hari-hari ini. Ada banyak orang berhenti mengiring Tuhan. Ada banyak orang tertinggal, saudara. Mereka tinggalkan Tuhan. Tidak kuat lagi. Tuhan kenapa persoalan ini, persoalan itu. Ada pengajaran yang tidak. Kalau iring Tuhan itu, kalau susah itu kan tandanya kena kutuk. Saudara, ada banyak hamba Tuhan yang mengalami kesusahan. Mulai dari perjanjian lama. Seorang ibu dan kedua anaknya. Saudara,
ketika suaminya meninggalkan hutang ternyata. Dan penagih hutang akan mengambil kedua anaknya. Kita tahu cerita minyak seorang janda. Dia anak diminta oleh penagih hutang. Dan dia datang kepada Elisa. Apa yang saya lakukan? Dan ternyata ada jalan keluar di dalam Tuhan. Nah kita lihat saudara, bahwa mengiring Tuhan itu bukan enak-enak. Bersama Tuhan itu bukan enak-enak. Sebab itu saudara, teruslah kita berjalan bersama Tuhan. Karena kalau kita yang sudah mengenal Dia, kasihnya kita sudah kenal, kebaikannya kita kenal, maka kita tahu bahwa setiap persoalan selalu ada jalan keluar. Amin. Setiap persoalan selalu ada jalan keluar. Ketika kita dalam pergumulan yang hebat, kita terus datang berseru kepada Tuhan, maka kita akan melihat kasihnya, kebaikannya menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Kedua, saudara, di mana bagian kedua, di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam memberikan tanda akhir dari sehari itu berjalan. Di malam hari kita akan tentunya ada di suasana yang gelap, dan tentunya di malam hari adalah waktu kita beristirahat dari semua kerja. Ya beda kalau perusahaan, mereka ya begitulah saudara-saudara, kerja 3 shift supaya perusahaan itu tidak akan macet, supaya terus bekerja, ada penghasilan. Tetapi yang jelas dalam semua, ketika hari sudah malam maka kita akan beristirahat tentunya. Saudara-saudara, kita akan istirahat dari semua yang kita kerjakan. Mungkin kita akan kerjakan pada besok hari, kalau kita masih ada kesempatan, kalau kita masih ada waktu pada esok hari. Malam ini saudara-saudara juga berbicara tentang akhir dari zaman ini, saudara, di mana kita tidak dapat mengerjakan lagi, saudara. Tetapi saya akan membawa kita dalam sebuah pengertian tentang malam, di mana saudara-saudara, malam itu kata firman Allah, waktunya pencuri untuk membongkar rumah. Waktunya pencuri untuk datang mencuri. Waktunya kejahatan akan merajalela di waktu malam. Kita akan tidur, kalau kita punya rumah, punya pagar, kita akan kunci di depan, di ruang tamu kita akan kunci, dan di kamar supaya kita aman. Tetapi saya mau katakan saudara-saudara, hanya di dalam Yesuslah yang akan memberikan kita itu kenyamanan, keamanan. Ada orang dalam pengiringannya gagal imannya. Dia bermalam di mana saudara? Malam juga berarti dengan akhir hidup saya dan saudara. Akhir hidup saya dan saudara, kita mau bermalam di mana? Karena ingat, pengiringan kita kepada Yesus seumur hidup. Ada banyak orang yang gagal iman. Nah di sini saya mau katakan tentang bermalam saudara-saudara. Memberikan satu, saya mencatat ada beberapa ayat sini saudara. Dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-13-14. Ini merupakan satu Mazmur yang kalau kita lihat ini seperti kecewa ya, Mazmur siara. Ayat saya akan baca saudara pada ayat yang ke-13 dan sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tangan tanda tak bersalah. Ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukuman setiap pagi. Tapi saudara-saudara, perhatikan ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kenapa saudara-saudara? Bahwa sesungguhnya pemazmur ini pun pernah ada dalam titik jenuh, dalam titik kelemahannya. Dia melihat, oh ada orang-orang di sana hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Ada orang-orang fasik. Nah, orang fasik beda dengan orang yang apa ya saudara-saudara? Orang fasik beda dengan orang-orang yang berdosa. Orang fasik adalah orang yang sudah mengenal Tuhan, tahu kebenaran, tapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Dan dia memperhatikan kehidupan orang fasik, luar biasa mereka, saudara. Sehingga pemazmur ini, saudara, dia melihat, oh sia-sia sama sekali saya hidup baik.
Sia-sia sama sekali saya hidup benar. Tapi sepanjang hari saya kena tulah. Adakah kita mungkin hidup dalam keadaan seperti ini saudara-saudara? Tetapi dari dia memperhatikan kesudahan dari orang fasik. Dia berkata di tempat-tempat yang licin Tuhan menaruh mereka. Sehingga ketika mereka jatuh mereka hancur. Saudara, itulah kesudahan orang fasik. Karena kesudahan orang fasik, kehidupan orang fasik disiapkan untuk dibinasakan kata firman Allah. Tetapi yang diperhatikan, yang diamat-amati seorang pemazmur ini menjadi satu kesulitan di matanya. Oh, ini tidak baik. Karena orang fasik itu banyak menghalalkan segala cara. Hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, dia memberikan sebuah pernyataan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Amin. Aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saya mau berkata saudara, biarlah dalam kita mengiring Tuhan sampai pada langkah kita terakhir. Jangan ada yang gugur di tengah jalan. Jangan ada yang menyangkal imannya di tengah jalan. Hai anak-anak muda. Jangan karena hanya kau cinta itu laki-laki. Kau cinta itu perempuan. Kau tinggalkan Yesus. Engkau akan bermalam di luar Yesus. Dan tidak ada keselamatan di sana. Sebab itu kita sebagai orang yang percaya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur saudara, saya ini cuma karena kasih karunia. Saya jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah berpikir saya orang yang tidak baik saudara. Saya di tempat pelayanan atau di tempat kampung kami saudara-saudara, karena saya ini besar dari sedikit saudara, maaf saya bersaksi sedikit. Saya besar dari kedua orang tua yang berbeda kepercayaan. Papa saya Kristen, mama saya Muslim, orang Buton. Kami besar daerah mayoritas, saudara. Saya besar tidak kenal, walaupun kami ibadah waktu Natal, cuma waktu-waktu Natal saja kami ibadah. Tapi waktu-waktu selanjutnya tidak pernah beribadah. Dan ketika ada pelayanan GPDI masuk di tempat kami, saudara-saudara, maka sayalah menjadi orang yang nomor satu begitu gencar-gencar. Saudara tahu mulai dari perintisan atap Rumbia, setiap kali ibadah saya lempar ini rumah. Hancur-hancuran DP apa. Tapi anak yang di dalam kena gembala itu punya 3 anak saudara. Anak waktu itu masih kecil, mungkin di usia 4 tahun. Mereka 3 anak, yang paling bungsu ini perempuan ini. Saudara, mereka hari ini masih hidup saudara. Papa mereka sudah meninggal tetapi ibu mereka masih ada di Maumbi saudara. Mereka menjadi saksi hidup. Saudara, dalam kekejamannya saya sebagai seorang yang berusaha menutup pelayanan waktu itu ditunggangi oleh para majelis gereja. Saudara, hancur-hancuran gereja saya buat saudara. Gereja Pantai Kosta itu dianggap mengajarkan pengajaran sesat. Dan itulah yang tertanam. Saya tidak mengerti juga tentang Kristen tapi begitu luar biasa. Saya berurusan saudara dengan polisi 3 kali. Saya berurusan 3 kali. Pertama, cepat saya keluar. Kedua, tidak terlalu cepat. Ketiga, tinggal saya lari dari kantor polisi 6 bulan saya ditahan. Saudara, cuma karena gereja itu. Saya tidak suka dengan gereja Pantai Kosta. Kalau saya menceritakan saudara semua kronologinya, sampai istri bilang, papa ini terlalu vulgar menyampaikan. Tapi itu pada kenyataannya. Kalau gembala itu ke Manado, saya kasih hancur itu pastori saudara. Saya tusuk semua itu jergen-jergen air. Saya kasih hancur bak mereka saudara-saudara. Karena mereka jauh ambil air saudara. Kami tidak kasih itu air satu kampung itu saudara-saudara. Mereka harus timba air dari tempat yang jauh. Itu yang saya lakukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi ketika saya mengenal kebenaran, saya mengenal Yesus, saya melihat sesuatu yang sulit di mata saya itu. Tapi saya memberi diri saya mau melayani Tuhan. Ada banyak tantangan yang saya alami, saudara, dalam pelayanan. Tapi saya bersyukur Tuhan selalu memberi saya kekuatan. Jadi saya ini cuma kasih karunia jadi hamba Tuhan. Nah sebab itu
Karena kenapa? Saya mau sampaikan, saya papa itu seorang dukun, saudara. Dan dia meninggal pada tanggal 24 Agustus kemarin. Saya ke Manado 2 kali. Saya ditelepon bulan Juli, saya harus lihat papa saya. Saya berusaha, saya lihat dia sudah kurus. 9 tahun saya tidak ketemu. Dia dapat kanker pankreas, saudara. Tapi diagnosanya lambat, saudara. Saya pergi ke Manado, melihat papa saya lihat sudah kurus. Tapi saya injili dia, memang dari dulu saya sudah sampaikan firman Tuhan. Saya bilang, papa baptis, papa mesti baptis. Tidak boleh. Dia bilang, iya nak, tapi papa malu karena majelis lihat. Nyanda ada, kenapa mau takut di majelis? Mesti baptis papa. Saya pulang kalau papa tidak mau baptis. Saya desak begitu. Saya rindu papa saya itu selamat. Saudara-saudara, dalam keadaan sakit, dia mengikuti permintaan. Saya bilang, papa percaya Yesus. Harus percaya Yesus. Saya minta lebih dulu semua apa yang dia punyai. Saya bakar semua, saudara-saudara. Saya bakar semua apa yang dia simpan, saudara. Dari itu saya berdoa sama Tuhan, saya minta ampun, dia menangis. Dan 2 hari kemudian saya baptis, saudara. Dan saya begitu lega. Saya selalu minta ketika dia sakit, saya selalu berdoa di telinganya, saudara. Karena apa saya tidak tahu berdoa, saudara. Tapi juga menjadi majelis gereja, itu yang heran ya, saudara. Saudara tahu, selama dia sakit, dia selalu mengajak saya berdoa, nyanyikan puji-pujian Pantekosta. Saya terus sampai di rumah sakit dan akhir dia menutup, dia menghembus nafas terakhir pada hari Sabtu itu, saudara, tanggal 24 Agustus itu, pada jam 6.40, setengah 7 dia minta saya berdoa. Habis saya doakan, dia tidak membuang napas yang tarik napas apa. Dia pergi dengan begitu tenang. Saya bersyukur, saudara-saudara. Kenapa? 26 tahun saya berdoa untuk papa saya. Tuhan selamatkan papa saya dari ikatan kuasa kegelapan ini. Saya berdoa dan saya bersyukur, saya percaya, saudara. Biar Tuhan yang lihat kehidupannya. Karena sepanjang hidupnya dia tidak mengerti kebenaran. Saya sudah berkali-kali menginjilinya. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim yang adil dalam kehidupan orang tua saya. Kehidupan kita sebagai orang yang percaya, teruslah ada di dalam Yesus. Tetaplah ada di dalam Yesus, saudara. Maka kita akan menikmati kemenangan besar dalam mengiring melayani Yesus. Dan yang terakhir, saudara, kalimat yang terakhir, saudara. Allahmu adalah Allahku. Kita melihat apa di sini, saudara? Ruth bukan memiliki sebuah kepercayaan mengenal Allah Israel, tapi dia punya Allah sendiri, yaitu Dewa Kamos. Dia punya Allah sendiri, yaitu Dewa Kamos, saudara. Tetapi dia mengakui bahwa Allahnya Naomi adalah Allahnya juga. Allahnya Naomi adalah Allahnya juga. Saudara, dari sinilah saya melihat bahwa dia punya atau imannya itu bertumbuh. Kita lihat bahwa kesusahan, kesulitan yang dialami oleh Naomi, saudara, tidak membuat Naomi itu, saudara-saudara, dia melepaskan kepercayaannya. Tapi dia ingin kembali. Dia ingin kembali. Allah merestorasi hidupnya. Dia ingin kembali. Adakah hari-hari ini kita cuma ibadah rutinitas? Kita seperti malas dengan keadaan? Kembali kepada Tuhan, saudara-saudara. Datang kepada Tuhan. Dan saya melihat bahwa Ruth, saudara, tidak melihat bahwa kesulitan hidup ini kenapa dia punya Allah yang luar biasa, Allah yang menuntun mereka dari tanah Mesir dengan mujizat. Tapi kok mereka yang percaya Allah, mertua saya yang percaya Allah Israel, malah kehidupannya susah, meninggal, saudara. Dia tidak melihat itu, tapi dia melihat mertuanya adalah pribadi yang tegar. Maka apapun, kesulitan apapun, tidak ada harapan apapun, dia berkata, Allahmu adalah Allahku. Ada banyak orang, saudara, kadangkala melihat, kadangkala mengolok-olok kita, di mana Tuhanmu? Oh, ini orang Pantekosta hebat kok berdoa, tapi kenapa kamu sepertinya sulit hari-hari ini, saudara? Kadangkala orang menertawakan kita. Hei, bangun kita, mari kita bangun iman kita. Pantekosta itu tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin. Roh kita tetap menyala-nyala. Saudara, gereja yang luar biasa.
nyaman beribadah. Nah, saudara, mari kita terus membangun hubungan kita dengan baik di hadapan Tuhan. Kita terus percaya kepada Allah kita. Ada banyak orang, saudara-saudara, hari-hari ini, kalangan artis, ustadz, saudara, mereka tidak percaya Yesus. Dulunya dari agama mereka. Tapi hari-hari ini, saudara, mereka datang kepada Yesus. Mereka tinggalkan semua harta mereka. Sekalipun mereka tidak dapat harta secara materi. Tapi mereka berkata, Yesus begitu berharga bagi saya. Yesus begitu berharga bagi kami. Dan mari jemaat Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang berharga bagi saya. Kesulitan, kesusahan boleh datang, tapi Yesus tetap Tuhan saya. Yesus tetap Tuhanku. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita lihat apa yang terjadi dari kesemuanya itu. Rut diangkat oleh Tuhan sehingga menempatkan dia ada dalam keturunan raja yang dikenal, yaitu Raja Daud. Ada dalam keturunan Yesus Kristus, yaitu Rut. Kalau dia melihat Naomi saja, maka pasti, dan dia cuma melihat pengharapan yang sebentar saja, dia tidak akan pernah tercatat dalam keturunan-keturunan yang hebat ini, saudara. Tapi karena imannya, kesulitan boleh datang, saudara, tetapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kesulitan boleh datang, kesulitan boleh datang, tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tundukkan kepala. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nyanyikan pujian, kuasa-Mu nyata dalam kelemahanku. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara hari-hari ini. Tapi saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan kenal kita, Tuhan tahu kita. Mungkin engkau sementara melihat kesulitan dalam hidupmu. Biarlah imanmu tetap bertumbuh hari-hari ini. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Kuasa-Mu nyata di dalam. Mari, setiap kita yang mengalami beban, persoalan hidup, mungkin menindih kita, persoalan itu berat, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Glory, haleluya. Tolonganku hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat bersembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidup. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber. Amin. Engkau sumber kekuatan kami. Beri kuat bagi hati kami. Haleluya. Sembunyi. Glory, haleluya. Oh, di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Sumber kekuatan hati. Ya masih, ya ramaya. Ya masih, ya ramaya. Amin. Amin. Ya dari amin.
amin, amin, amin. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Amin. Ya, masih. Terima kasih. Ya, sakit. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, pengagungan hanya bagimu. Engkau dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi biarlah kuasa kebenaran akan terus bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Sebab itu yang datang dengan pergumulan hidup, kesulitan hidup, Engkau yang kenal. Sebab itu biarlah Engkau tilik setiap kami, tilik hati kami, dan biarlah kami semakin hari semakin berpaut dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak sekolah minggu, anak-anak bayi, ibu-ibu yang tengah mengandung. Engkau tetap menolong dan memberkati ya Tuhan. Kuat, sehat, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kebahagiaan dalam rumah tangga, menjadi bagian dalam kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan. Dalam usaha dan pekerjaan, mata pencarian yang Tuhan boleh percayakan bagi mereka, Tuhan, Engkau terus ada di dalamnya. Engkau terus campur tangan dan memberkati. Jadikan sukses dan berhasil segala kegagalan ya Tuhan, segala bentuk kerugian apapun bentuknya yang akan membuat jemaat Tuhan mengalami kebangkrutan, Engkau jauhkan dalam nama Yesus. Tapi Engkau perintahkan berkat-berkat-Mu menjadi bagian dalam kehidupan jemaat Tuhan di negeri. Anak-anak yang bersekolah, Tuhan berkati. Kiranya hikmat, kepintaran menjadi bagian dalam setiap kehidupan anak-anak. Entah itu sementara berkuliah, ada di duduk di bangku SMA, SMP, SD, dan TK serta PAUD. Biarlah Engkau yang tetap menolong memberkati. Hikmatilah mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak terus bertumbuh, menjadi dewasa, dan anak-anak diberkati secara mental, spiritual mereka ya Tuhan, dan intelektual mereka, dan menjadi anak-anak kebanggaan orang tua, dan terlebih menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Biarlah senantiasa jemaat Tuhan yang ada di negeri ini terus diberkati oleh Tuhan. Jauhkan sakit penyakit, jauhkan mara bahaya, jauhkan celaka, dan datangkan selalu kebaikan dan kemurahan Tuhan jadi bagian dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Berkati keluarga gembala, Tuhan tolong hamba-Mu ditempatkan di tempat ini bersama orang tua yang ada. Tuhan terus pakai hamba-Mu dengan hikmat dari Tuhan,
dapat menata pelayanan di sini lebih hari, lebih maju ya Tuhan. Sehingga di dalamnya nama-Mu dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terus menyerahkan keluarga pastori, para pengerja hamba Tuhan yang melayani ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus pakai mereka menjadi alat-alatnya Tuhan. Di dalamnya Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Ini doa kami, ini doa syukur kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, lambaikan tanganmu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah sumber pedoman dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati hambanya yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Apapun masalah dan rintangan hidup yang kita alami, tetap terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah, Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Siang hari ini kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan nari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan nari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan dari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan dari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan dari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan dari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan dari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja.
nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita pada siang hari ini. Sama-sama kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Bapa. Siang hari ini kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, berhimpun di tengah-tengah kami Tuhan, seraya untuk memuji meninggikan nama-Mu Bapa. Siang hari ini juga Tuhan, kebenaran firman-Mu telah diperdengarkan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah firman-Mu akan terus kuat dalam hidup kami Bapa, akan terus kami pelajari untuk menjalani hari-hari yang akan kami jalani ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Siang hari ini juga Tuhan, kami sudah memberikan korban persembahan kami. Besar kecilnya yang kami berikan Tuhan, biarlah bisa menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Mengucap syukur buat siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, oh satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pembunuh, sekali lagi satu-satunya, oh satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, oh Tuhan pembunuh. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pembunuh. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, oh Tuhan pemulihku. Oh, beri kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sanjung puji muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami bisa ada di rumah Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau semua oleh karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami, tapi kesempatan sehat-sehat Tuhan beri bagi kami. Kekuatan Tuhan beri bagi kami. Anugerah-Mu selalu melimpah menjadi bagian kehidupan kami. Kami sangat kagum punya Engkau Tuhan Yesus. Kembali siang hari ini di akhir dari ibadah ini kami berkata terima kasih Tuhan. Apa yang Tuhan beri, Tuhan kerjakan, Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami berkata semua yang terbaik adanya. Terima kasih Tuhan.
Kembali kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Amat terlebih sepanjang minggu yang akan dilewati oleh umat-Mu. Kami perlu tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi penyertaan Tuhan akan membuat kami melihat apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan, sepanjang minggu ini umat-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka, kami berkata, kami berdoa biar di dalam nama Yesus penyertaan Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Segala macam bentuk pekerjaan kuasa kegelapan, hal-hal yang merentangi kehidupan mereka, merusak kehidupan mereka, kami halaukan itu. Kami berkata, di dalam nama Yesus berkuasa, Engkau jauhkan dari kehidupan umat Tuhan. Engkau bawa mereka untuk berjalan dalam kebenaran, untuk terus setia mengasihi dan mencintai Tuhan. Segala usaha pekerjaan mereka di sepanjang minggu ini, Engkau buat diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan tidak akan ada yang sia-sia, tapi jerih lelah mereka akan berkata, dibuat Tuhan diberkati dan berhasil adanya. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Karuniakan kami dengan kekuatan kesehatan. Karuniakan kami dengan perlindungan Tuhan. Karuniakan kami dengan anugerah Tuhan yang sempurna. Dihalaukan dari mara bahaya kecelakaan, dilindungi dari sakit penyakit. Kami berkata di dalam nama Yesus, Engkau menjaga umat-Mu dengan kasih karunia-Mu yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sana keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, kami juga menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bagi anak-anak kami yang kuliah, yang sekolah, Engkau berkati Tuhan masa depan mereka, berkati pendidikan mereka. Yang sudah bekerja, Engkau berkati pekerjaan mereka. Biarlah generasi-generasi kami menjadi generasi-generasi yang diberkati oleh Tuhan. Amat terlebih Engkau taruh roh yang mengasihi Tuhan, roh yang mencintai Tuhan, roh yang bersungguh hati kepada Tuhan. Kami percaya mereka tidak hanya diberkati secara jasmani, tapi mereka akan lebih diberkati secara rohani dalam kehidupan mereka. Umat-Mu yang hadir hari ini dengan persoalan, masalah, tantangan, sakit, penyakit, pikulan, beban berat, hal-hal yang merintangi kehidupan mereka, kami berkata di dalam nama Yesus Tuhan, Engkaulah jawaban atas setiap kehidupan mereka. Hati yang berserah, hati yang berdoa, hati yang memohon, hati yang meminta, Engkaulah jawaban atas setiap doa-doa umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Semua umat-Mu yang telah berkorban, melakukan firman-Mu Tuhan. Semua umat-Mu yang telah melayani Tuhan, kami percaya apa yang kami kerjakan, Engkau di sorga melihat, Engkau di sorga akan membalas, Engkau di sorga akan melipat gandakan semua pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama umat Tuhan kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan, terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti berkat dari Bapa Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, selalu ada sukacita, ketenangan, kebahagiaan, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.